Baik, teman-teman sekalian, malam ini kita akan membahas banyak hal mengenai sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sumeneb. Karena kita tahu sebagai salah satu daerah di ujung Pulau Madura, di ujung timur Pulau Madura, Sumeneb ini memiliki banyak sekali potensi-potensi sumber daya alam yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat jika pengelolaannya dilakukan dengan cara yang baik dan juga disertai dengan kebijakan-kebijakan yang baik. Untuk itu sebetulnya malam hari ini tidak hanya dua narasumber hebat kita, tapi juga nantinya akan ada Bang Darul dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumeneb. Dan sebelum kita lebih jauh, mungkin terlebih dahulu kita berkenalan dengan narasumber kita. Ada dari Kabak Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Sumeneb, Bapak Dadang Dedi Iskandar. Selamat malam Pak Dadang. Boleh dong Bapak, mic-nya dipegang dulu. Oke, selamat malam. Oke. Pak Dadang sehat? Alhamdulillah sehat. Sepertinya agak sibuk ya, soalnya Bang Fajul katanya tadi susah untuk menyesuaikan jadwal di malam hari ini Pak Dadang. Terkait sibuk gak sibuknya tergantung ada komunikasi yang baik. Insya Allah kalau saya tidak ada kegiatan, saya pasti menyempatkan hadir untuk, apalagi kegiatan ini adalah kegiatan positif yang bisa memberikan edukasi atau manfaat untuk rekan-rekan, adik-adik semua. Oke, baik. Dan narasumber selanjutnya ada dari akademisi sekaligus praktisi hukum dari Kabupaten Sumeneb. Selamat malam Pak Rausi. Selamat malam Mbak. Iya, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Sibuk sekali menyaksikan banyak sumber daya alam di Kabupaten Sumeneb ini. Nanti kita akan tanyakan tentang bagaimana hukum akan membaca SDA dan juga pengelolaannya di Kabupaten Sumeneb ya Bapak. Oke, ya. nanti kita diskusi. Oke. Nah sebelum itu teman-teman, kita akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Dadang. Pak Dadang, banyak sekali sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sumeneb. Mulai dari pertanian, perikanan, sumber daya mineral dan hal-hal lain, bahkan ada potensi energi terbarukan di Kabupaten Sumeneb. Bagaimana Pemkab Sumeneb memetakan sumber daya alam tersebut dan apa yang paling disoroti oleh Pemkab Sumeneb saat ini? Oke, terima kasih Mbak Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator, jadi saya ucapkan terima kasih terhadap media pribumi, utamanya terhadap HUT yang ketiga tahun dalam hal ini. Jadi juga saya sampaikan saya apresiasi terhadap kegiatan ini merupakan kegiatan positif yang harus kita dukung terhadap bagaimana sumber daya alam yang ada di pemerintah Kabupaten Sumeneb, karena banyak terhadap sumber daya alam, potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sumeneb, terutama di sektor pertanian seperti tembakau dan sebagainya. Itu adalah merupakan daun emas yang memang itu menjadi potensi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani. Yang berikutnya juga ada potensi juga tambang, dalam hal ini mineral non logam sekarang istilahnya. Juga ada potensi migas, dalam hal ini minyak dan gas bumi. Itu yang harus kita lakukan. Dan apa sih peran Pemkab terhadap potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sumeneb? Jadi salah satunya Pemkab bisa memberikan kepastian dan keyakinan terhadap para pelaku usaha, utamanya terhadap di sektor-sektor yang tadi disebutkan tadi. Jadi Pemkab harus memberikan kepastian dan keamanan bagi para pelaku usaha, khususnya terutama di sektor migas. Kita harus memberikan regulasi maupun keamanan untuk bagaimana sumber daya alam kita bisa dieksplorasi maupun dieksploitasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan dampak sosial maupun dampak ekologi yang lain seperti dampak-dampak lingkungan yang ada. Makanya dengan diskusi ini marilah kita bersama-sama saling memberikan informasi ataupun pencerahan kepada kita semua, karena tanpa masukan maupun
informasi dari adik-adik, saya sampaikan adik-adik di sini karena saya pun di sini walaupun sudah umur di atas 50, kalau semangatnya saya seperti apalagi dengan Pak Rausi ini, saya sama semangatnya dengan adik-adik untuk bagaimana bisa memberikan asas manfaat kepada masyarakat dengan adanya potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sumeneb. Itu Mbak. Oke, tapi sepertinya pertanyaan saya juga masih belum terjawab ya Bapak. Terkait sektor mana saat ini yang menjadi prioritas Pemkab untuk dikembangkan? Jadi sektor yang perlu dikembangkan dalam hal ini yang pertama terkait dengan migas, yang berikutnya juga Pemkab akan mengembangkan terhadap potensi tambang yang ada di Sumeneb dengan salah satunya memberikan semacam arahan kepada semua para pelaku tambang ini untuk bisa mendapatkan izin agar mereka bisa memberikan utamanya bisa memberikan sumbangsih kepada daerah melalui, karena setiap pembangunan di sini juga memerlukan terhadap material-material yang harus digali dari sektor tambang. Untuk migas sendiri, Pemkab bagaimana kita memperjuangkan terhadap kewenangan daerah dalam hal ini, salah satunya untuk bisa mendapatkan terhadap dana bagi hasil migas, terutama Kabupaten Sumeneb untuk menjadi daerah penghasil kembali. Itu yang kita lakukan, Mbak. Oke, siap. Pak Dadan, tentunya pemerintah juga sudah memiliki visi baik itu jangka menengah hingga jangka panjang untuk pengelolaan SDA yang ada di wilayah Sumeneb. Nah, kemudian bagaimana Anda memastikan visi tersebut berkelanjutan sampai nanti tidak hanya berhenti saat Anda menjabat saja? Jadi nanti kita akan memberikan, kalau perlu kita akan memberikan regulasi semacam ada payung hukum yang jelas. Jadi karena memang saya pun tidak akan berada di bagian perekonomian SDA. Jadi karena kami pun sebagai ASN juga ada yang namanya rotasi mutasi itu yang dipastikan. Jadi biar nanti terhadap jangka pendek dan jangka menengah maupun jangka panjang terhadap potensi-potensi sumber daya alam yang ada, kami pun akan bagaimana memberikan regulasi semacam perda yang ada untuk memastikan terhadap wilayah-wilayah yang ada potensi-potensi sumber daya alam migas itu bisa ada aturan yang jelas untuk itu. Dan jangka panjangnya mungkin Kabupaten Sumeneb akan bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat dalam hal ini untuk bisa melakukan review terhadap undang-undang, utamanya undang-undang migas, undang-undang tahun nomor 22 tahun 2001, karena sampai saat ini belum ada revisi bagaimana bisa berpihak kepada daerah. Karena dengan keluarnya undang-undang 23 yang sebelumnya 0 sampai 4 mil, sekarang dengan adanya undang-undang 23 tahun 2017 itu 0 sampai 12 mil kewenangannya adalah provinsi. Dan kami pun bagaimana Pemkab bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat dalam hal ini agar peran daerah lebih aktif dan lebih berpihak kepada daerah. Karena nantinya terhadap potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sumeneb bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seluruh masyarakat Kabupaten Sumeneb. Oke, baik, terima kasih. Kemudian teman-teman, kita bergeser terlebih dahulu kepada Pak Rausi. Kalau kita tahu akhir-akhir ini muncul istilah konstitusi hijau, betul begitu ya Pak Rausi? Baik, betul. Nah, mungkin bisa sedikit direview terlebih dahulu, apa sih sebetulnya konstitusi hijau itu Pak Rausi? Baik, terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan terima kasih atas undangannya, dan saya baru dikasih tahu materi apa yang harus saya sampaikan baru tadi sore ya sama Fajrul. Tapi karena saya care ya dengan teman-teman aktivis dan teman-teman mahasiswa, teman-teman yang bergerak dalam bidang sosial dan advokasi, saya harus hadir, saya wajib hadir di tempat ini. Atas pertanyaan itu
konstitusi hijau itu atau Green Constitution itu sebenarnya sudah ada di dalam konstitusi kita. Konstitusi hijau itu adalah konstitusi atau undang-undang kita, undang-undang dasar kita yang berpihak kepada lingkungan, keberlanjutan hingga ke anak cucu. Kemudian konstitusi itu melindungi alam kita, dan itu sudah tertuang di dalam undang-undang dasar, khususnya pasal 33 ayat 3, bahwa bumi, air dan seterusnya itu adalah milik negara dan dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu sudah jelas. Kemudian di pasal 18-nya disebutkan bahwa semua rakyat Indonesia berhak atas lingkungan yang baik, sehat, dan mendukung terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi itu sudah jelas memberikan arahan, memberikan arah kepada kita bahwa bagaimana kita bekerja memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam yang ada, itu tidak hanya untuk mengeksploitasi saja, tetapi bagaimana kita memikirkan saat ini tetapi dengan tanpa mengorbankan hak anak cucu kita. Itu kemudian yang menjadi balancing dalam kegiatan atau pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Itulah kemudian yang disebut konstitusi hijau. Walaupun di dalam konstitusi kita tidak secara jelas menyampaikan bahwa inilah konstitusi hijau atau Green Constitution, tetapi secara tersirat dan tersurat sudah ada itu di dalam pasal-pasal dalam konstitusi kita. Itu mungkin Mbak pengantarnya. Oke. Bagaimana kemudian ketika konsep tersebut diaplikasikan di Kabupaten Sumeneb, yang mana pengelolaan SDA-nya ini memiliki potensi besar seperti di sektor energi, perikanan dan tambang, apakah masih relevan atau seperti apa Pak Rausi? Ini bukan soal relevan atau tidak dalam konstitusi ya. Konstitusi adalah pegangan kita untuk bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang ada. Sumeneb sebagai salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik di daratan maupun di kepulauan, itu harus menitik beratkan dan menjadikan konstitusi dan turunan-turunannya itu sebagai pegangan dan panduan dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Kita tahu misalnya migas, migas kita itu luar biasa potensinya, tetapi apakah itu berdampak sosial dan linear dengan kehidupan masyarakat Sumeneb? Itu tidak berjalan lurus. Kenapa? Karena ada beberapa kewenangan yang kemudian itu diamputasi oleh regulasi di pusat. Kita ini pemilik sumber daya alam, kita ini tempat di mana sumber daya alam itu diolah dan dikembangkan, dieksploitasi, diambil manfaat. Tetapi kemudian sumber daya alam itu tidak berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat Sumeneb. Kenapa? Karena sebagian besar itu mengalir ke pusat dulu, baru sebagian kecil itu yang masuk ke kita, itu pun dengan berbagai persyaratan yang begitu banyak. Nah ini kemudian yang perlu seperti yang disampaikan Pak Dadang tadi, harus diperjuangkan. Bagaimana kemudian kita memiliki sumber daya alam migas, tetapi semua pengelolaannya, proses produksinya, proses jasanya, proses bahan baku untuk pengolahannya, semuanya diolah di Surabaya dan Gresik. Apakah Sumeneb sekaya ini belum mampu menyediakan hal itu semua? Nah ini kemudian yang kita ini hanya menjadi penonton. Teman-teman mungkin menganggap kok Sumeneb masih menjadi kabupaten termiskin nomor 3, 17,sekian%. Apakah migas itu berdampak bagi peningkatan kesejahteraan warga? Ternyata tidak serta-merta bisa meningkatkan. Kalau tidak salah di tahun 2024, kalau tidak salah Pak Dadang ya, hanya 34 miliar atau berapa, yang itu kalau dihitung dengan jumlah warga Sumeneb hanya mendapatkan 33.000 per kepala per bulan. Nah, ini kan jauh sekali kemudian dampak positif sumber daya alam ini. Kemudian misalnya kita menjadi penghasil garam yang luar biasa, bahkan Sumeneb ya itu hampir menjadi penghasil garam dengan kualitas terbaik dan memenuhi kebutuhan garam nasional. Tetapi apakah kemudian dengan sumber daya alam itu kemudian bisa memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi dan kesejahteraan warga? Tidak, atau belum. Dan sumber daya alam yang lain. Di sini ada sumber daya alam yang belum dieksploitasi. Misalnya tentang sumber daya alam yang disampaikan oleh Pak Dadang tadi, tambang fosfat, kemudian tambak juga. Tetapi kemudian ini tidak serta-merta meningkatkan
kesejahteraan warga agar tidak lagi menjadi daerah yang kaya tapi tidak bisa menikmati kekayaannya, sehingga tetap di posisi termiskin ketiga di Jawa Timur. Ini kan dalam tanda kutip memalukan. Jangan sampai ada pengkhianatan terhadap konstitusi. Apa pengkhianatan terhadap konstitusi hijau itu? Ketika sumber daya alam yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat itu tidak serta-merta dikonversi menjadi piranti mensejahterakan rakyatnya. Kenapa? Karena dibatasi oleh regulasi-regulasi yang dalam tanda kutip regulasinya itu abu-abu. Regulasi tentang tambang dan tambak itu abu-abu, tidak jelas, suram. Kenapa? Kewenangan-kewenangan itu semuanya dimiliki oleh pusat, dan daerah hanya menjadi penonton saja. Dan daerah hanya mendapatkan apa yang sudah diberikan oleh pusat sesuai dengan apa yang diteteskan di sini. Kenapa saya tidak menyatakan dengan dikucurkan, dengan diteteskan? Karena dengan sekian pendapatan yang didapat dari megas, eksplorasi megas itu, kita hanya dapat tetesan-tetesannya saja. Nah, apakah ini kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Ya, perjuangan seperti yang disampaikan Kabag Perekonomian tadi. Saya disclaimer dulu ya, saya tidak berbicara atas nama sebagai tenaga ahli bupati, karena nanti kontraproduktif. Ya, saya sebagai praktisi hukum dan pengajar hukum. Jadi mungkin itu dulu, Pak. Oke, baik, selanjutnya kembali ke Pak Dadan terlebih dahulu. Nanti teman-teman kita juga akan membuka sesi tanya jawab setelah pertanyaan berikut ini ya. Kita batasi 3 penanya saja. Pak Dadan, seperti yang dikatakan oleh Pak Rausi tadi, bahwa seharusnya pemanfaatan dari sumber daya alam yang ada di Sumeneb ini juga sangat berimbas sekali kepada masyarakat yang ada khususnya di sekitar daerah tersebut. Nah, strategi pemerintah sejauh ini apa untuk memastikan bahwa itu sudah bermanfaat kepada masyarakat? Oke, terima kasih Mbak. Jadi berkaitan kita dari sisi pemerintah untuk meyakinkan terhadap bagaimana dampak positif terhadap kegiatan industri ini, kita harus memastikan terhadap kegiatan dari kewajiban dari investor maupun perusahaan yang menggali potensi sumber daya alam di Kabupaten Sumeneb itu dengan program pengembangan masyarakat. Jadi dan itu penentuannya di regulasinya memang adalah di Ring 1. Ring 1 ini penentuannya melalui kajian lingkungan berdasarkan AMDAL. Jadi daerah mana saja yang merupakan Ring 1. Dan itu kita pastikan kegiatan itu memang merupakan kegiatan yang bisa mendukung terhadap program yang tidak bisa tercover oleh APBD, itu bisa disupport oleh program yang namanya program pengembangan masyarakat, yang dulunya lebih familiar dikatakan CSR. Jadi CSR sekarang berganti kepada program pengembangan masyarakat, karena lebih cakupannya itu akan lebih luas terhadap semua sektor di masyarakat, baik faktor sosial, pendidikan, kesehatan, dan faktor ekonomi. Jadi di situ yang Pemkab memastikan, makanya kegiatan untuk program pengembangan masyarakat itu dilakukan sama dengan kegiatan APBD. Jadi ada serap aspirasi dari masyarakat yang dilakukan dari tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Jadi mana terhadap program-program yang prioritas yang harus dilakukan dan disupport oleh perusahaan yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar, utamanya yang berada di Ring 1 berkaitan dengan wilayah kerja perusahaan. Jadi peran Pemkab memastikan terhadap program yang ada itu memang program-program yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang dirasakan, dan banyak hal yang sudah dilakukan, walaupun notabene Pak Rauzi, kalau kita melihat katanya belum keberpihakan sementara ini
Kabupaten Sumeneb potensi sumber daya alam yang ada belum bisa dirasakan secara maksimal karena memang regulasi yang ada, kewenangan yang ada untuk pemerintah daerah sementara itu yang menjadi kendala. Makanya kita salah satunya harus memberikan terhadap masukan-masukan untuk merevisi terhadap regulasi-regulasi yang bisa berpihak kepada daerah. Itu yang harus kita lakukan, dan setiap kami pun hadir di forum-forum yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di daerah. Saya pun sangat keras untuk memperjuangkan khususnya Kabupaten Sumeneb agar bisa utamanya memanfaatkan terhadap sumber daya alam yang kita yang punya. Karena perlu diketahui rekan-rekan aktivis maupun teman-teman media bahwa sumber daya alam yang ada di khususnya migas, jadi 80% terhadap industri yang ada di Jawa Timur itu suplai gasnya dari Kabupaten Sumeneb. Saya pun tidak segan-segan memang untuk di forum-forum nasional maupun forum-forum di tingkat regional pun saya menyuarakan bagaimana Sumeneb untuk bisa memanfaatkan terhadap sumber daya alam yang ada dengan cara kita bersurat kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, karena terus terang kalau kita hanya mengandalkan terhadap PPM yang ada itu belum dirasa maksimal karena memang ada batasan di situ yang harus menjadi dasar kita, dan perusahaan pun memang mereka juga ada batasan dan regulasi yang harus mereka lakukan. Jadi harus ada transparansi di situ, keterbukaan. Bagaimana untuk terhadap para investor yang ada di Kabupaten Sumeneb agar mempunyai niat untuk bisa memajukan terhadap daerah wilayah kerja mereka, khususnya yang sudah mengambil terhadap potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sumeneb. Itu saja, Mbak. Oke, artinya upaya-upaya maksimal juga sudah dilakukan ya oleh sudah Kabupaten Sumeneb. kami lakukan karena memang terkait dengan energi. Utamanya terhadap ketahanan energi itu berbicara tadi yang disampaikan Pak Rosi di Undang-Undang 33, Undang-Undang 45 sudah jelas memang bumi, air dan sebagainya itu adalah dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, dan itu yang memang kita lakukan, menyuarakan ke semua pihak dalam hal ini. Salah satunya dengan, karena sementara saat ini Kabupaten Sumeneb hanya menjadi daerah sekitar. Karena sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sumeneb semuanya rata-rata berada di offshore, di laut. Jadi itu yang kita perjuangkan untuk bisa Kabupaten Sumeneb bisa mendapatkan kembali menjadi daerah penghasil. Makanya kami pun kalau dibanding-bandingkan dengan daerah lain yang sumber daya alamnya hampir sama dengan Kabupaten Sumeneb, kalau kita dibandingkan dengan Bojonegoro, saya sempat gamang. Kenapa? Karena beda versi kalau saya menyampaikan di sini. Karena kalau Bojonegoro berada di onshore, berada di darat, dan kita ada di laut. Secara Undang-Undang 23, kalau Undang-Undang 32 2009 kita memang 0 sampai 4 mil. Makanya untuk Blok Malio dulu kita sudah pernah dimenangkan judicial review, Pak Rauzi, memenangkan terhadap judicial review di 0 sampai 4 mil pun karena Blok Malio berada di perbatasan 4 mil, dan memang secara regulasi Permendagri sudah keluar, Permendagri 51 yang warna Permendagri 11 tahun 2007, akhirnya dengan kita dimenangkan keluarlah Permendagri 51 tahun 2011, tapi tidak serta-merta kita mendapatkan penyaluran untuk Blok Malio karena kita sementara ini bukan daerah penghasil untuk Blok Malio, walaupun provinsi pun disampaikan di Permendagri 51 bukan lagi menjadi daerah penghasil untuk Blok Malio.
Tapi tidak serta-merta itu setiap kami perjuangkan dengan sampai ada kesepakatan bersama dengan provinsi. Jadi akhirnya kami pun bagaimana memperjuangkan terhadap ada niatan tidak provinsi sih memberikan hasil dari sumber daya alam yang sudah didapatkan dari wilayah Kabupaten Sumeneb. Itu yang terus kami perjuangkan. Walaupun katanya istilahnya Pak Fajrul CEO dari Pribumi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Betul. Marilah kita minta kepada rekan-rekan aktivis, ayo kalau memang kita sama-sama, kita perlu dukungan. Ayo didukung secara positif terhadap bagaimana daerah kita ini bisa mendapatkan hal-hal yang bisa bermanfaat utamanya di sektor sumber daya alam ini. Bukan hanya migas, sektor tambang, sektor pertanian, tadi disampaikan Pak Rosi, garam pun kita adalah garam terbaik. Kalau kita berbicara garam, Pak Rosi, ini memang luar biasa. Kebutuhan garam kita kalau berbicara, manusia saja membutuhkan garam minimal sekian mili setiap harinya. Pasti masih kekurangan garam. Tidak berbicara garam industri. Bagaimana terhadap kita, ayo tata kelolanya kita perbaiki sehingga Kabupaten Sumeneb yang dulunya PT Garam ini menjadi hampir sama dengan Gresik. Kalau dulu saya bilang, sampaikan dulu, kalau Petro, kalau di Gresik sudah Petro ya Gresik. Dulu kalau sudah berbicara garam Kabupaten Sumeneb, itu harus kita kembalikan kembali kejayaan itu. Bagaimana Kecamatan Kalianget dulu hampir sama bisa dikatakan seperti kabupaten, Pak. Sampai bisa mempunyai pembangkit listrik sendiri, semua fasilitasnya ada. Itu yang harus kita kembalikan lagi. Ayo teman-teman aktivis, dengan cara kita yang bijak, ayo sama-sama kita dengan pemerintah, biar kita bisa mendapatkan Kabupaten Sumeneb yang lebih maju lagi. Itu saja Mbak Wildan. Oke, baik Pak Rosi, satu pertanyaan sebelum kita lempar ke teman-teman audiens. Kami ingin tahu, selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumeneb, Bang Darul. Baik, boleh mic-nya dinyalakan dulu Bang Darul. Oke. Boleh disapa dulu teman-teman Bang Darul? Iya dong. Atas perintah pembawa acara ya saya harus menyapa kawan-kawan semua. Selamat malam, Assalamualaikum. Bang Darul sehat? Sehat tapi capek. Kita udah jalan diskusinya. Jadi Wildan ke Pak Rosi terlebih dahulu. Pak Rosi, instrumen hukum apa sih yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan SDA di Kabupaten Sumeneb ini berjalan secara sesuai dengan prinsip berkelanjutan, Pak Rosi? Baik, terima kasih. Sudah saya sampaikan tadi bahwa pengelolaan lingkungan itu secara konstitusi, kalau kita mengacu kepada Green Constitution itu, tidak hanya bagaimana kita berpikir tentang jangka pendek mengeksploitasi sumber daya alam untuk saat sekarang, tetapi harus berkeadilan dan memikirkan jangka panjang sampai ke anak cucu kita. Sustainability itu yang kemudian masuk ke dalam konstitusi hijau. Tetapi secara berpikir secara global, saat ini energi dan sumber daya itu sudah menjadi kekuatan dunia. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil energi dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, itu mengalami dilema yang luar biasa. Satu sisi sumber daya alam dan energi itu menjadi kekuatan kita kalau kita itu mengelolanya dengan baik. Kenapa? Ketahanan energi itu salah satu unsur yang harus dikelola dan dikembangkan sehingga kita tidak tergantung kepada pasokan energi dan sumber daya alam dari luar negeri. Karena ketika kita tergantung kepada luar negeri, maka kita dijajah secara tidak langsung dan kita tergantung, tidak merdeka secara sumber daya, maka tidak merdeka kita mengambil kebijakan politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang melimpah dan energi yang besar itu juga akan menjadi masalah bagi daerah ini
Karena apa? Indonesia ketika menjadi seperti wanita cantik yang molek, yang kemudian menjadi rebutan semua negara-negara di dunia. Apalagi sampai saat ini. Jadi ketahanan energi itu dan pangan, sumber daya alam, itu menjadi sesuatu yang wah dan luar biasa dan diperebutkan. Sehingga ada perang, ada penjajahan dan lain sebagainya. Itu tujuannya satu, yaitu untuk mengelola energi dan sumber daya alam. Nah, sehingga kemudian dengan Indonesia yang molek ini dari sisi energi dan sumber daya, maka harus memiliki ketahanan dan ketangguhan dalam energi tanpa harus tergantung kepada negara lain. Dan itu juga Sumeneb pasti tidak terlepas dari itu. Makanya pemerintah daerah ya harus secara effortnya harus lebih kuat lagi, ghirohnya harus lebih kuat lagi untuk meminta, bernegosiasi, kalau perlu menekan pemerintah pusat agar sumber daya alam yang ada di daerah kita itu kewenangan pengelolaannya sebagian besar diberikan kepada kita, atau paling tidak 50-50. Tidak seperti saat ini, kita memang memiliki sumber daya alam yang luas, besar, tetapi kewenangan-kewenangan tertentu itu dimiliki oleh pusat, dan kesejahteraan itu diatur oleh pusat. Kita hanya mendapatkan tetesan-tetesannya saja. Satu sisi memang kita memahami ya perang global tentang ketahanan energi ini, bahwa kalau energi ini tidak dikelola oleh pemerintah pusat, khawatir pemerintah pusat tidak bisa mengatur sedemikian rupa untuk menjadi salah satu unsur atau strategi ketahanan nasional. Tetapi di sisi lain itu harus juga adil, karena beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, misalnya lebih dispesifikkan kepada migas misalnya, atau sumber daya alam yang lain, itu untuk kesejahteraan rakyat sekitar, bukan rakyat Indonesia seluruhnya, gitu loh. Walaupun secara umum memang untuk Indonesia, tetapi misalnya ini berada di Sumeneb, maka Sumeneb menjadi prioritas untuk menikmati hasil dari sumber daya itu. Makanya saya sepakat dengan Pak Dadang itu, ya pemerintah harus bersuara di forum-forum nasional, forum-forum khusus yang membahas tentang sumber daya alam ini. Sumeneb ini kaya tentang sumber daya alam, walaupun kekayaan itu hanya menjadi klaim sepihak apabila kekayaan itu tidak bisa dikonversi menjadi support kesejahteraan bagi rakyatnya. Dan konstitusi akan mati hanya menjadi catatan-catatan kertas yang tidak ada fungsi dan manfaatnya apa-apa ketika itu diterjemahkan ke dalam wilayah praksis, bagaimana itu dikonversi menjadi satu acuan untuk melindungi kepentingan daerah untuk meningkatkan kekayaan atau kesejahteraan rakyatnya. Mungkin itu, Pak. Oke, luar biasa. By the way, teman-teman bisa sambil menikmati makanan, cemilan, atau sambil ngopi nggak apa-apa banget. Ngerokok juga nggak apa-apa, bebas. Bang Darul, dari tadi kita membahas terkait sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sumeneb, termasuk sejauh apa sih Pemkab ini sudah memberikan kebijakan terkait pengelolaannya juga. Nah, kami ingin mengetahui kalau dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumeneb sendiri menilai tata kelola sumber daya alam yang dilakukan oleh Pemkab dan juga kebijakan-kebijakannya ini seperti apa, Bang Darul? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia saya mohon maaf karena harus datang terlambat. Sebenarnya ini malam saya posisi tidak bisa hadir, bro, karena acara konsolidasi dengan teman-teman. Tapi karena wartawan yang undang, manalah kita berani nggak datang. Yang lain harus kita kesampingkan. Ini harus kita kedepankan. Tapi saya mau di-clear di awal forum ini, sejatinya saya hadir bersama dengan Kak Dulsiam sebagai wakil ketua DPR, berikut wakil dari daerah pemilihan 8. Dari tadi saya mencoba menyimak penjelasan Mas Rausi, ini kan bicara sumber daya alam keseluruhan. Sumber daya alam banyak nian, ada galian C juga sumber daya alam, fosfat juga sumber daya alam. Cuma kan saya lihat yang endorse acara ini perusahaan migas semua.
Ini yang mau kita bicarain apa nih? Migas atau sumber daya alam yang lain. Jadi kalau dirimu nanya apa, Kakak? Secara keseluruhan dulu dong. Secara keseluruhan dulu Bang Darul, gimana nih? Sumber daya alam yang mana yang mau saya komentari? Di Kabupaten Sumeneb secara keseluruhan dan juga pengelolaan dari Pemkab Sumeneb sendiri sejauh ini seperti apa Bang Darul? Nah, ini aku loading nih. Karena itu dia, sumber daya kita itu banyak. Pertanian, kita bicara ekonomi maritim, itu juga sumber daya alam, biota laut kita berlimpah. Tapi nggak bisa tata kelola kelautan ditimpakan ke pemerintah kabupaten, sebab sistem pemerintahan dekonsentrasi seperti kita ini, sebagian besar otoritas pengelolaannya diambil provinsi. Jadi kita itu hanya ngurus perikanan, bukan kelautan. Perikanan berarti yang diserahkan kepada daerah, ikannya saja, berikut sungai-sungai. Gitu loh. Jadi supaya kita clearan dulu. Karena berdiskusi ini kan hanya ada dua kejadiannya. Kalau nggak salah paham, ya pahamnya yang salah. Tapi oke lah, saya mau bicara aja dari sisi migas yang paling mudah. Sebab itu yang paling wah. Bicara migas ini kan bicara yang tak ada yang middle, apalagi yang lower. Jadi bicara migas ini bicara semua high teknologi, high risk, besar risikonya, high politik kadang-kadang. Jadi kalau pejabat daerah kayak saya nih, dalam etalase bisnis dunia, kita ini bukan siapa-siapa. Ya berpendapat saja, lebih dari itu berikhtiar. Supaya kita bisa melawan dengan serendah-rendahnya iman. Kalau mampu bersuara, bersuara dengan kapasitas suaranya. Kalau mampu bersikap, bersikap. Tidak mampu bersuara dan bersikap, mendengung, menggerutu di dalam hati, itu melawan dengan serendah-rendahnya iman itu. Nggak setuju aja, tapi ngomong juga kagak, melangkah apalagi. Tapi oke lah, yang paling penting kita tahu, kita ini sebagai kabupaten diberi anugerah oleh Tuhan yang Maha Kuasa dengan mengelola kurang lebihnya di sekitar 8 atau 7 kecamatan, komposisi darat dan pulau, ada oil and gas. Di dalam oil and gas itu ada banyak berkah yang bisa kita terima. Dari sejak direncanakan sudah ada berkahnya hingga dilaksanakan. Apa saja tahapan yang paling mungkin kita terima? Pertama, migas itu ada tahap negara melakukan lelang. Aku bicara ini aja ya, yang gampang-gampang aja. Negara itu melelang melalui SKK Migas. SKK Migas ini lembaga negara yang dibentuk oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pasca reformasi sebagai antitesis dari sentralisme ekonomi politik yang dilakukan oleh rezim despot Orde Baru selama 32 tahun. Itu dulu, yang nggak sepakat kita bisa berdebat. Kenapa Ibu Presiden Megawati saat itu mendorong otorisasi pengelolaan industri hulu migas dengan membuat undang-undang migas, dan itulah yang menjadi postulat berdirinya BP Migas sebagai lembaga yang punya otoritas mengelola industri hulu. Sebab kalau langsung negara yang berurusan dengan perusahaan migas, ada soal, ada konflik of interest yang potensial diajukan ke sidang arbitrase internasional langsung negara. Maka Ibu Megawati dengan segala kebijaksanaannya membentuk badan otoritas namanya BP Migas. Lahirlah BP Migas yang hari ini menjelma menjadi SKK Migas. Jadi BP Migas ini bikin tender. Di Sumeneb itu ada 16, 22 atau 30 sumur, masuklah petani-petani penggarap. Di Sumeneb ini ada namanya Kangian Energi, ada Midco, ada Energi Mineral Langgeng, ada Petrocina, ada Sinok Husky, banyaklah gitu perusahaan-perusahaan ini. Ada yang murni swasta, ada yang BUMN Cina. Sinok Husky itu BUMN Cina, itu BUMN Pertaminanya lah kira-kira. Kangian Energi misalnya, orang bilang taunya itu punya Bakri, enggak semua. Yang punya Bakri itu cuma Energi Mineral Langgeng, cuma apa, Energi Mega Persada.
Sebagian itu punya Mitsubishi, punya Japans. Nah, apa tali temali yang sebelum kita bicara kepentingan rakyat ya, kan kita mesti terang dulu memahami patologi elit. Jadi ada siapa elit di sana? Energi Mineral Langgeng misalnya. Energi Mineral Langgeng itu pemilik saham mayoritas seorang kiai, jangan salah. Gus Kikin namanya. Sekarang jadi ketua NU Jawa Timur. Sebagian dia berbagi dengan Pak Luhut, dengan Pak Hamid Awaludin, dengan Rizal Ramli, Hasan Wirayuda, macam-macam banyak kali lah tuh. Nah, kita tuntaskan dulu diskusi ini supaya kita tahu kita mau berposisi di mana nih, di tengah gelombang elit yang bergumul dan berkerumun. Supaya sebagai politisi saya tidak bicara menggantungkan pernyataannya di langit-langit retorika. Jelas dalam berposisi, sebab posisi ini ilmu tertinggi dalam kehidupan. Kalau udah aktivis, politisi nggak punya sikap, nggak usah ngomong bro. Berposisi memang ada risikonya, ada yang tidak suka, ada yang tidak diuntungkan, ada yang diuntungkan. Tapi kalau nggak berposisi itu paling rendah dalam tahap peradaban. Ini aku ngutip teman. Nanti kalau kalian tanya, aku kasih tahu teman yang aku kutip siapa namanya. Kali pas senior kalian gitu loh. Apa posisi legislatif dalam hal ini? DPRD Sumeneb bisa menginisiasi pembentukan perda yang berkaitan dengan upaya pemerintah daerah menggali potensi daerah. Apa saja potensi daerah yang kita miliki di sektor industri hulu? Ya kalau kita mau bikin perda, mestinya pendapatan asli daerah bisa kita kuatkan di momentum penyusunan POD. POD itu terjadi pasca seismik bro. Ini seismik aja udah diganggu, gimana coba? Saya sungguh-sungguh berharap pada malam ini bukan hanya saya yang hadir, tapi teman-teman yang memiliki legal opinion dari sisi konstituensi. Siapa dia? Ya DPR-DPR yang hadir dari daerah pemilihan yang diwakili, itu maksudnya. Nah, saya tidak punya legal opinion dari sisi konstituensi, sebab saya tidak berasal dari dapil itu. Hanya kebetulan saja saya ada di Komisi 1 dan mitra kerja saya sumber daya alam. Dalam hal ini Mas Dadang. Nah, pada posisi itu seorang anggota DPR boleh menginisiasi pembentukan raperda di peningkatan sumber daya, peningkatan pendapatan asli daerah. Tapi apa pentingnya sumber pendapatan asli daerah kalau momentum mencipta pendapatan asli daerah tidak seiring, tidak sebangun dengan proses distribusi keadilan kepada warga masyarakat kita. Apa pentingnya pembangunan terjadi di sana sini, tapi ketimpangan tidak jauh di depan mata. Hati-hati, keadilan ini bukan sekedar amanat konstitusi, keadilan ini denyut nadi kehidupan manusia. Lihatlah di zaman Orde Baru, apa yang tidak dibangun? Semua dibangun, tapi tidak jauh dari istana negara, busung lapar tidak sulit kita cari. Sehingga protes dan tumbuh suburnya civil society tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Itu sebabnya menurut saya pada posisi ini supaya kita clear dalam berstatement, saya mau katakan pemerintah kita hari ini, dalam hal ini Kabupaten Sumeneb, berada pada posisi mengkonsolidasi keadaan. Sebab kalau itu tidak dilakukan, bupati melangkah kemana, dari sisi DPR ada di mana? Belum lagi memastikan kekuatan mengafirmasi suasana birokrasi yang kadang tidak secepat yang dipikirkan bupati. Itu juga problem Mas Rosi. Belum lagi kesalahpahaman publik pada proses keputusan-keputusan politik yang diambil oleh seorang bupati. Belum lagi proses political aksi-aksi politiking. Aksi-aksi politiking itu orang kerap bicara atas nama keadilan, padahal sebenar-benarnya karena nggak kebagian. Orang bicara atas nama oposisi, padahal yang paling sesungguhnya ini kelompok pembenci. Itu juga problem kawan-kawan. Jadi kalau kita genuine harus bicara keadilan, harus bicara developmentalisme, ya kita mesti duduk bareng. Yang paling
terang bisa legitimate duduk bareng siapa? Ya anggota DPR, sebab dia yang memiliki keabsahan. Yang jadi problem kadang-kadang keabsahan telah diberikan, dia lupa tugas sejarahnya. Ini kan juga masalah. Publik berisik dengan segala kuasa netizen di tangannya. Publik suka-suka lah kan, mau komentar apa gitu. Dia nggak ngerti konteksnya ikut komentar gitu. Apa aja, publik kan kekuasaan lain selain kekuasaan yang sesungguhnya. Jadi saya perlu mendengar penanya atau moderator atau siapalah di tempat ini, posisi saya harus mengomentari yang mana. Saya bukan orang yang cukup ekspertis di isu sumber daya alam secara keseluruhan. Saya orang yang awam kalau diajak bicara fosfat. Saya sungguh tidak mengerti kalau diajak bicara tambang pasir ilegal. Saya sungguh-sungguh tidak mengerti kalau saya ditanya galian C. Jadi benar-benar nggak ngerti. Dan itu baik untuk saya sampaikan, sebab yang menjadi godaan paling awal dari seorang politisi di suasana yang semacam ini punya kecenderungan harus seolah-olah tahu segalanya. Itu juga problem. Tapi kalau urusan migas, atas nama tupoksi saya di Komisi 1, saya mau bicara. Saya butuh bupati, butuh SKK migas, bicara bahwa seluruh otorisasi bisnis atas nama negara penting dilindungi supaya negara bangsa bernama Indonesia mengirim isyarat friendly kepada investasi. Satu. Kedua, penting pula otoritas politik menjelaskan keperpihakannya. Arti penting mendengar, memperjuangkan apa-apa yang menjadi hak rakyat secara keseluruhan. Kendati kepentingan investasi dianggap penting, memproteksi kepentingan rakyat jauh lebih penting. Pada kesemua itu mesti duduk bersama dalam satu spektrum berpikir bahwa atas nama konstitusi kita harus menjelmakan keadilan menjadi lebih nyata supaya tidak berkubang di area wacana. Kalau ditanya yang paling terang apa? Kita harus bangun BUMD yang sehat, yang available secara bisnis, yang clear dari audit BPK, yang tidak punya potensi tempat berlabuhnya para rent seeker. Tahu rent seeker nggak? Para pemburu rente. Nah, kita bisa bicara yang begini-begini nih. Cuma boleh nggak sama Mas Dadang? Nah, kalau nggak boleh kan saya nggak boleh banyak ngomong juga, karena harus minta izin juga ke Mas Rauzi. Lah Mas Rauzi ini kemana-mana seolah-olah bisa bicara apa saja, jangan salah. Ini penasihat Pak Bupati. Jadi kalau Pak Bupati salah dalam melangkah, sebagian besar karena nasihatnya. Loh, ini bukan pejabat tapi bisa ngatur pejabat loh, nggak main-main ini. Bener, aku nggak jok. Beliau ini yang sering ditanya soal hukum, soal apa, regulasi, ya kan Mas? Dimintai pendapat gitu loh maksudnya.